Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi basa Jawa. Langsung saja kita buka halaman 4 ya. Baik, pada halaman 4 ini mangerteni tetengere geguritan. Jadi ini akan membahas tentang ciri-ciri geguritan. Karena kemarin ada permintaan tolong Pak dijelaskan lagi yang lebih detail dan lebih rinci tentang materi geguritan, dan bahkan juga ada yang minta tolong dijelaskan pakai bahasa Indonesia saja. Apa? Baik, semuanya disimak bukunya, dibuka bukunya masing-masing. Geguritan atau puisi basa Jawa klebu salah sijining karya sastra kanggo nelakake krenteke ati. Jadi geguritan atau puisi basa Jawa merupakan salah satu karya sastra untuk mengungkapkan perasaan hati. Basa Jawa sing kondang adiluhung bisa kanggo sesambungan karo sapa wae. Basa Jawa yang terkenal mulia bisa untuk berinteraksi dengan siapa saja. Basa Jawa uga kanggo ekspresi geguritan modern kang basa lan pangriptane diselarasake karo jaman. Basa Jawa juga bisa untuk ekspresi geguritan modern yang bahasa dan penulisannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kanthi maca, nyinau lan nyipta geguritan ateges melu nguri-nguri basa Jawa. Dengan membaca, mempelajari, dan membuat geguritan berarti ikut serta melestarikan bahasa Jawa. Geguritan nduweni paugeran kasebut ing ngisor iki. Geguritan mempunyai ciri-ciri berikut di bawah ini. Yang pertama, nggunakake wirama utawa lagune. Jadi geguritan itu menggunakan irama. Jadi penulisannya itu menggunakan irama. Yang kedua, luwih ngutamakake babagan isi kang mentes, apik, endah lan uga becik. Lebih mengutamakan tentang isi yang berbobot dan juga indah. Yang ketiga, nganggo basa kang maneka warna. Jadi menggunakan bahasa yang beraneka warna. Yang keempat, lumrahe ngemot pitutur, piwulang, kritik, pangresah lan sapanunggalane. Biasanya berisi nasihat, pembelajaran, kritik, kegelisahan, dan sebagainya. Jadi berarti ciri-ciri tentang geguritan. Jadi kalau kita menyebutkan geguritan itu berarti sama saja dengan puisi tetapi menggunakan bahasa Jawa. Kanggo gampangake anggone mangerteni bab geguritan, coba wacanen sing titi wacan 1 lan wacan 2 ngisor iki. Jadi di bawah ini ada 2 bacaan ya. Yang atas berjudul Semik Ombak Segoro. Yang kedua berjudul Menyang Pesisir. Coba ini ya. Coba ini Pak Darul baca satu bait ini aja. Tapak-tapak sikilku larik-larik salumae wedi pesisir. Jadi kalau kita artikan, tapak-tapak kaki berjajar di atas pesisir pantai. Ati mongkok kasilir angin ngoyak mega-mega. Hati senang diterpa hembusan angin yang menerjang mega-mega.
Gumuruhe, ini bukan omah ya, ini saya koreksi ya. Ini saya cari di referensi lain, ini seharusnya ombak ya, ini bukan omah ya. Ombak. Gumuruhe ombak nggugah panganganku melilir. Suara ombak membangkitkan angan-anganku. Yen bumi iki jembar mbawira, bahwa bumi ini terbentang luas. Langit tanpa wates biru kaukir. Langit tanpa batas yang berwarna biru bak ukiran. Jadi seperti itu ya. Kemudian bacaan yang kedua, menyang pesisir. Budal saka sekolah bebarengan kanca sakelas. Numpak elep budale watara jam 7 isuk. Dalan tumuju pesisir menggak-menggok gawe koncoku padha mabuk. Bareng cedhak pesisir wis keprungu swara gumuruh ombak segara. Aku mudhun saka elef enggal melayu tumuju pesisir. Kanca-kanca padha nyusul ngoyak aku. Ya, jadi ini ada dua bacaan ya. Ada dua wacan pertama, ini wacan kedua. Ya. Selanjutnya, coba perhatikan yang geladennya ya, yang soalnya ya. Sawise maca wacan ing dhuwur, manut panemumu sing endi sing klebu geguritan. Coba ini tadi ada dua bacaan, kira-kira mana yang termasuk geguritan dan mana yang bukan geguritan. Kalau kita perhatikan dari yang ciri-cirinya tadi, coba yang mana yang termasuk geguritan ya. Kalau kita perhatikan, saya kira sudah cukup jelas ya. Yang wacan pertama ini adalah geguritan dan yang ini bukan merupakan geguritan. Baik, coba kita kerjakan bersama-sama. Sawise maca wacan ing dhuwur manut panemumu sing endi sing klebu geguritan. Saya kira sudah jelas ya. Yang pertama ini adalah geguritan. Sementara yang kedua tadi ini merupakan apa istilahnya itu gancaran atau wacan bebas. Jadi ya, yang pertama tadi, bacaan pertama tadi merupakan geguritan ya. Kemudian yang kedua tadi bukan geguritan atau istilahnya gancaran atau bacaan bebas. Kemudian ya soal yang kedua, gawe alasane nyang apa milih wacan kuwi. Ya, kenapa kita memilih bahwa bacaan pertama ini geguritan sementara bacaan kedua ini bukan geguritan? Coba kita jawab bersama-sama ya. Alasannya adalah bosone kang luwih endah, luwih endah. Kemudian lagi tembunge cekak nanging kebak isi. Ya, jadi kalau maaf ya tulisannya sulit dibaca ya. Jadi pertanyaan kedua, gawe alasannya nyang apa milih wacan kuwi? Kenapa memilih bacaan pertama merupakan geguritan? Karena
basane kang luwih endah, kemudian tembunge cekak nanging kebak isi. Jadi bacaan yang pertama tadi bahasanya lebih indah, kalimatnya lebih pendek, namun penuh dengan makna. Baik, berikutnya. Ayo goleki bedane wacan siji lan wacan loro. Nomor siji, bedakake irah-irah. Irah-irah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah judul. Jadi membedakan judulnya. Jadi bagaimana penulisan judulnya. Jadi yang pertama judulnya Eseme Ombak Segoro. Kemudian yang kedua tadi Menyang Pesisir. Nah, bagaimana ini penulisannya untuk judul untuk wacan yang pertama dan wacan yang kedua? Kita jawab bersama-sama ya. Bosone endah. Kemudian yang kedua bosone lugu. Jadi kalau kita perhatikan wacan yang pertama tadi ya, dibandingkan dengan wacan yang kedua, dari judulnya ini kan Eseme Ombak Segoro. Ini kan menggunakan basa kang indah, sementara yang ini nggawe basa lugu, bahasa sebenarnya Menyang Pesisir, ini dari judulnya. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini, wacan siji tegese tembunge gawe basa kang indah, wacan loro tegese tembunge basane gawe basa lugu. Berikutnya sing nomor loro, tatanane ukara. Wacan siji diponto-ponto cacahe larik ora padha. Wacan loro tanpa diponto. Maksudnya adalah wacan yang pertama tadi itu dibagi-bagi ya, dibagi-bagi ke dalam larik-larik ya. Sementara yang wacan kedua itu tanpa dibagi sesuai dengan kebutuhan maknanya saja. Yang ketiga, pilihane tembung. Wacan siji cekak aos lan bisa nganggo tembung entar. Jadi bacaan yang pertama tadi pendek dan juga menggunakan tembung entar. Apa itu tembung entar? Itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan kata kiasan atau menggunakan bukan kata sebenarnya, menggunakan kata kiasan. Sementara wacan kedua manut kabutuhannya. Jadi penulisan untuk wacan kedua tadi, ini tadi ya, ini dan juga yang ini ya, wacan kedua ini ditulis sesuai dengan kebutuhan yang ingin disampaikan saja. Jadi tidak menggunakan bahasa yang indah. Tuh. Kemudian yang keempat, isine. Wacan siji bisa diartekke warna-warna, wacan loro njelasake kahanan sabenere. Jadi kalau yang wacan pertama tadi bisa diartikan beraneka ragam. Mungkin orang bisa mengartikan bermacam-macam atau dengan cara dan bahasanya sendiri-sendiri untuk yang wacan pertama. Sementara kalau wacan kedua ini adalah ya memang ini makna sebenarnya atau arti sebenarnya dari sebuah bacaan. Baik, yang kelima, carane nulis. Ya, wacan pertama panulisane piye, wacan kedua panulisane piye. Kita jawab bersama-sama.
milih tembung kang cekak. Sementara wacan kedua, panulise opo anane. Wah, kita perhatikan. Wacan pertama, panulise milih tembung kang cekak. Sementara wacan kedua, panulise opo anane. Maksudnya begini, untuk bacaan yang pertama tadi itu memakai kalimat-kalimat yang pendek saja, ya, biar terlihat lebih indah dan juga menggunakan kata kiasan. Sementara yang ini tadi ditulis kalimatnya ditulis opo anane atau sesuai kebutuhan yang ingin disampaikan. Jadi itu saja yang dapat Pak Teru jelaskan tentang materi geguritan. Pada materi berikutnya akan kita jelaskan tentang ini ya, materi berikutnya itu tentang larek ya, larek, podo, guru lagu dan sebagainya. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.